Assalamualaikum sahabat Algoris. Ketemu lagi sama Bunda. Pada kesempatan kali ini Bunda akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Oke, adapun bunyi dari dalil Pitagoras adalah kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Di mana letak sisi miring itu? Sisi miring selalu ada di depan sudut siku-siku. Mana sudut siku-sikunya? Sudut siku-siku dalam hal ini ditunjukkan dengan tanda 90 derajat. Gitu ya. Atau bisa juga ditunjukkan dengan simbol seperti ini, siku. Atau bisa juga pada kasus soal yang lain tanda siku-sikunya ditulis seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik harus paham ya. Oke, lanjut. Dalilnya bilang bahwa kuadrat sisi miringnya ini AC. Di depan sudut siku-siku kan, sisi miringnya AC atau Bunda tambahkan dulu sedikit, nanti di kasus soal tertentu itu ada dituliskan bukan ruas garisnya rumusnya, tapi sisinya ya. Jadi sisi AB, sisi BC, sisi CA atau sisi AC. Di sini di depan sudut B ini namanya sisi B. Di depan sudut C namanya sisi C. Di depan sudut A namanya sisi A. Kasih namanya sesuaikan dengan nama segitiganya. Oke, Bunda tulis ya. Sisi AB sama dengan C. Sisi C. Sisi BC sama dengan sisi A. Sisi AC sama dengan sisi B. Seperti itu. Supaya adik-adik nanti nggak bingung ketika menemui ada yang namanya sisi ruas garis, ada yang namanya nama sisi langsung satu huruf. Oke. Sisi miringnya sisi AC. Sisi AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. C sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Seperti itu adik-adik. Kita ganti dengan nama sisinya tidak ruas garis, maka jadi sisi B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi kuadrat. Si B sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, inilah rumus teorema Pitagoras. Hafalkan. Adik-adik hanya perlu memahami di mana letak sisi miringnya. Namanya A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya, dan seterusnya itu menyesuaikan dari nama segitiga yang sudah ada di soal itu. Oke, lanjut. Nah, kalau seperti ini gambarnya, adik-adik sudah dikasih sinyal nih. Mana sinyalnya Bunda? Ini sinyalnya ada di tanda siku-siku. Di sini. Berarti sisi miringnya ada di A gitu ya. Bunda tuliskan untuk ini yang pertama. Nih Bunda tuliskan yang pertama, ini segitiga yang kedua. Untuk segitiga yang pertama, ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A sama dengan akar pangkat 2
dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Selesai. Kemudian yang kedua, untuk segitiga yang kedua, sisi miringnya yang mana? Sisi miring di depan sudut siku-siku. Oke, ini berarti sisi miringnya R. R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. R sama dengan akar pangkat 2 dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini Q ya adik-adik. Nah, selesai. Nah, pintarnya adik-adik pasti udah duluan kan? Selesai dari Bunda. Nah, sekarang ini ada soal segitiga siku-siku. Tandanya siku-siku di sini nih ya. Bunda tambahkan. Nah, oke, yang ditanya apa ini? Sisi miringnya. Oke, sisi miring sisi apa? PR aja. Saya mau tulis PR Bunda, boleh. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR kuadrat sama dengan PQ 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. PR kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 pangkat 2, 144. PR kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, 25 ditambah 144 sama dengan 169, 169. Sehingga panjang PR sama dengan akar dari 169. Berapa dia? 13 Bunda. Oke, pintar. Ini panjang sisi miringnya. Kemudian masih sanggup kan kalau Bunda tambahkan 2 contoh lagi? Nih. Oke, ini segitiga nggak ada namanya. Oke, boleh kita kasih nama apa saja sesuai dengan alfabet yang kita mau. Misalnya Bunda tuliskan di sini S T U. Oh, ini hurufnya huruf besar ya. Ini hurufnya huruf besar, Bunda ganti dengan huruf yang besar. Huruf kapital maksud Bunda. Oke. S T U. Oke, S T U. Tuliskan lagi seperti yang tadi Bunda ajarkan. Mulai dari sisi miringnya. UT kuadrat sama dengan ST kuadrat ditambah SU kuadrat. UT kuadrat. Oh, UT-nya sudah ada di sini ya angkanya ya. Lima kuadrat sama dengan ST. 4 kuadrat ditambah SU yang dicari. Oke. Ini sentimeter ya nanti. Oke, ini sentimeter. Belakangan kita tuliskan 25 sama dengan 16 ditambah SU kuadrat. Bunda pindahkan, geserkan. Ini yang sebelah kanan pindah ke ruas kiri. Yang kiri ceng nanti jadi di sini ya. Ini ya. Nah, oke. 16 ditambah SU kuadrat sama dengan 25. SU kuadrat sama dengan, ini kan 16. Di sini dikurangi 16, Bunda kurangi kan? Kalau sebelah kiri dikurangi 16, maka sebelah kanan dikurangi 16 gini supaya jelas. Bunda bantu di sini ya.
Oke. Ini kan Bunda tuliskan aslinya 25 ini supaya hurufnya di sebelah kiri sendiri tanpa ada angka, maka (16) ditambah SU kuadrat, karena Bunda di ruas kiri itu hanya ada huruf tanpa ada angka. Kalau ruas kiri dikurangi 16, maka kita harus adil. Ruas kanan juga dikurangi 16. Atau sebenarnya ibu guru mungkin ibu atau bapak guru di sekolah sering menjelaskan itu pindah ruas gitu ya. Nah, ini dikurangkan ini kan 16 positif, 16 negatif jadi 0. 16 kurangi 16 SU kuadrat sama dengan 25 dengan 9. SU sama dengan akar 9. Maka di sini SU dengan akar 3. Oke, good. Berarti ini jawabannya 3 cm. Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, ini sudah jelas sekali. Kalau ini mudah banget. Kenapa? Karena sudah ada tanda siku-sikunya, sudah ada nama segitiganya. Asik. Oke, tinggal kita kerjakan. Seperti ingat di awal-awal sebelum ada di lincah, biasakan menuliskan rumus seperti yang Bunda jelaskan di awal. KM kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Kuadrat ini. Kuadrat ya. KM-nya 13 kuadrat sama dengan LM-nya 12 dikuadratkan ditambah kuadrat. Sudah ini 169 cm. Ini sama dengan 144 meter ditambah K kuadrat. Seperti tadi digeserkan 4 cm persegi ditambah KM kuadrat 169 cm persegi. Oke, geser langsung ya. Ini pindah ruas ke sini. Positif jadi negatif kan? Seperti tadi sebenarnya. Kenapa dia jadi negatif? Itu kan karena 144 cm ditambah L kuadrat dikurangi ini biar habis di sebelah L kuadrat dikurangi 144 cm persegi sama dengan 9 cm persegi. Karena ruas kiri dikurang 144 supaya adil, ruas kanan dikurangi 4 cm persegi. KL kuadrat sama dengan ya. Nah, 169 dikurangi 144 sama cm. Nah, ini sehingga KL sama akar 2 ini. Sehingga KL sama dengan akar 25 cm. Nah, ini jawaban akhirnya. KL-nya sama dengan 5 cm. Oke, sekian dulu adik-adik materi kita mengenai teorema Pythagoras. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk memahami materi teorema Pythagoras. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.